Teks 44 Istri Masa Depan Radit. Pagi ini Nita menjaga Cynthia sendirian di ruang rawatnya. Chandra pergi ke kantor karena Gunawan untuk beberapa hari harus istirahat dulu di rumah. Sedangkan Hendra belum datang ke rumah sakit. Nita merasa curiga dengan sikap Hendra belakangan ini. Dia terlihat sibuk dan jarang datang ke rumah sakit. Sudah lebih seminggu dia bersikap seperti itu. Nita merasa ada yang disembunyikan Hendra. Sedangkan Cynthia masih tidur. Sampai sekarang dia masih belum bisa menerima kelumpuhannya. Bahkan kalau dia bangun dia sering marah-marah. Membuat Nita tambah pusing. Kemudian Nita keluar ruang rawat Cynthia. Dia duduk di bangku tunggu dan menelpon seseorang. "Halo," jawab orang di seberang telepon. "Kamu di mana? Kenapa setiap saya telepon kamu tidak pernah angkat? Apa kamu tidak tahu kalau Cynthia masuk rumah sakit?" ucap Nita dengan nada kesal. "Saya di kantor. Saya baru kembali dari luar kota kemarin. Entar kalau ada waktu saya akan ke rumah sakit. Lagian selama ini kamu juga tidak membolehkan saya mendekati Cynthia. Setidaknya kamu memberi saya kabar. Banyak yang mau saya tanyakan. Terutama tentang anak Mas Gunawan. Apa kamu tidak tahu kalau Mas Gunawan memiliki putri? Mereka bertemu di Bandung dan sekarang karena kehadirannya semua rencana saya jadi berantakan. Masa depan Cynthia terancam hancur. Karena sekarang dia mengalami kelumpuhan. Ditambah Mas Hendra mulai curiga. Kita harus bertemu secepatnya," ucap Nita. "Iya akan saya usahakan." "Ya udah, Mas Hendra sudah datang. Nanti saya hubungi lagi." Nita mematikan teleponnya dan segera masuk ke ruang rawat Cynthia. Tidak lama Hendra masuk ke ruang rawat. Wajah masih terlihat dingin tidak seperti yang Nita kenal selama ini. "Bagaimana keadaan Cynthia?" tanya Hendra dingin. "Seperti biasa. Dia masih suka ngamuk-ngamuk. Kata dokter minggu depan Cynthia sudah boleh pulang. Pengobatannya bisa dilakukan di rumah," jelas Nita. "Ya udah. Aku ke rumah papa dulu mau melihat Mas Gunawan. Setelah itu aku langsung ke kantor bantuin Chandra," ucap Hendra. "Tapi Mas, apa tidak sebaiknya Mas gantiin aku jaga Cynthia? Aku juga ingin istirahat. Badanku terasa capek semua," jawab Nita. "Kamu bisa tidur di sofa ketika Cynthia tidur. Lagian kamu juga tidak ada kegiatan yang lain, aku harus pergi sekarang," ucap Hendra meninggalkan ruang rawat Cynthia. Nita memandangi punggung Hendra yang meninggalkan ruang rawat Cynthia. "Kenapa kamu dingin dan cuek seperti ini Mas? Apa yang kamu rahasiakan? Dari dulu kamu tidak pernah bersikap seperti ini kepadaku. Aku tahu kamu sangat mencintaiku," batin Nita. Sementara di rumah Wiratmaja pagi ini, Rania sibuk menyuapin Gunawan sarapan dan memberinya obat. Sesuai kata dokter Gunawan harus istirahat dulu di rumah. Jadi pagi-pagi Gunawan sudah menelpon Chandra mengatakan untuk dia mengantikan Gunawan beberapa hari ini. Tapi biarpun begitu Gunawan masih cemas dengan pekerjaan di kantor. Apalagi Chandra juga sibuk menjaga Cynthia di rumah sakit. "Apa yang ayah pikirkan?" tanya Rania setelah membereskan semua peralatan makan dan obat Gunawan. "HMM tidak ada," jawab Gunawan bohong. "Aku tahu ayah pasti memikirkan pekerjaan di kantor. Selama di rumah ayah tidak boleh berpikir yang lain-lain. Ayah hanya perlu istirahat. Urusan kantor biar Kak Chandra yang urus," ucap Rania kembali duduk di dekat Gunawan. "Iya sayang, kamu mirip seperti bundamu kalau sudah mengomel. Ayah rela seperti ini asal kamu yang rawat," ucap Gunawan senang. Tapi aku tidak suka ayah sakit," kata Rania cemberut. "Iya, setelah ini ayah janji tidak akan telat makan lagi," jawab Gunawan. Ketika mereka sedang mengobrol, Nela memberitahu kalau Radit dan Randy datang. Rania segera menemuinya ke ruang tamu. "Kak Radit," sapa Rania senang. "Ih, hanya Kak Radit aja yang nampak. Apa aku ini hantu?" tanya Randy sewot. "Hehe, hai Ren," ucap Rania. "Kamu lagi ngapain?" tanya Radit. "Barusan menyuapin ayah sarapan dan minum obat," jelas Rania. "Kamu sudah memanggilnya ayah?" tanya Radit senang. Rania mengangguk. "Syukurlah. Om Gunawan sakit apa?" tanya Radit. "Gara-gara lupa makan maknya jadi kambuh ketika dia pulang dari kantor semalam dan juga kelelahan."
sampai membuatnya pingsan. Jadi dokter menyuruhnya istirahat beberapa hari, jelas Rania. Kalau gitu kita lihat Om Gunawan dulu. Baru kita ke kantor ya Ren, ucap Radit. Kemudian mereka menuju kamar Gunawan. Bagaimana keadaan Om? Tanya Radit ketika mereka sudah sampai di kamar. Seperti yang kamu lihat, saya terbaring lemah dengan selang infus di tangan. Tidak bisa kemana-mana, jawab Gunawan. Om harus rajin-rajin jaga kesehatan. Kalau Om sakit seperti ini terus, lebih baik saya dan Rania cepat menikah. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan Om saya sudah bersama Rania, ucap Radit santai. Kamu mendoakan saya cepat meninggal? Tanya Gunawan sewot. Bukan mendoakan Om, untuk antisipasi saja, jawab Radit. Kamu kira saya akan dengan mudah memberikan putri saya untukmu, kata Gunawan. Kalau Om tidak ingin Kak Radit jadi menantu Om, biar saya saja yang gantikan, ucap Randy memprovokasi. Enak saja kamu, kalau kamu bicara lagi gaji 5 bulan ke depan saya potong, kata Radit. Ops, keluar jurus andalannya, gumam Randy. Rania hanya senyum saja melihat perdebatan mereka. Jadi, Om harus cepat sembuh. Biar bisa bersama Rania lebih lama lagi, ucap Radit lagi. Udah kamu pergi ke kantor saja. Bukannya tambah sehat saya malah tambah sakit melihatmu, ucap Gunawan. Setidaknya Om harus terbiasa melihat saya. Karena sebentar lagi saya akan jadi menantu Om, jawab Radit santai. Tapi saya harus berpikir ulang memiliki menantu sepertimu, ucap Gunawan. Om tidak usah berpikir, karena pernikahan kami sudah ditentukan dari sebelum kami lahir. Jadi mau tidak mau Om harus menerimaku, jawab Radit tersenyum. Udah Kak, kasihan ayah diganggu terus. Lebih baik kakak berangkat ke kantor sekarang, ucap Rania. Emang enak diusir. Sekarang Rania lebih sayang dengan saya daripada kamu, ejek Gunawan. Setelah menikah dia akan lebih sayang kepada saya, jawab Radit tidak mau kalah. Besok belum terjadi, tapi sekarang sudah pasti, jawab Gunawan lagi. Udah, ayah sekarang istirahat. Tahu gini aku ngak bawa Kak Radit ke kamar ayah, ucap Rania. Hehe, iya sayang. Semoga cepat sembuh Om. Saya pamit dulu calon mertua. Ayo Ren, ucap Radit. Jangan lupa pertimbangkan lagi Om, bisik Randy sebelum berjalan. Radit yang mendengarnya menepuk kepala Randy. Kemudian mereka meninggalkan kamar Gunawan diantar Rania. Gunawan hanya tersenyum melihat kelakuan mereka. Apa jadi mertua vs menantu nantinya? Sudah 3 hari Gunawan tidak ke kantor. Selama di rumah Rania dengan telaten merawatnya. Radit dan Randy juga datang tiap pagi. Walaupun terkadang mereka sering berdebat memperebutkan Rania. Pagi ini Rania sudah sibuk di dapur membuat sarapan. Karena kesehatannya sudah membaik, untuk pertama kalinya Rania ingin membuat sarapan buat keluarganya. Rania masih sibuk di dapur dibantu Bik Asih. Sebenarnya Bik Asih tugasnya hanya untuk bersih-bersih saja. Urusan dapur biasanya Nela yang kerjakan. Tapi melihat Rania memasak di dapur dia ingin membantu. Rania juga tidak keberatan. Kok gak bangunin mama, kenapa kamu yang buat sarapan? Tanya Nela yang muncul di dapur. Gak apa-apa ma, Rania sudah biasa menyiapkan sarapan. Karena sakit saja Rania jadi manja. Lagian kelihatan mama lemas. Apa mama sakit? Tanya Rania sambil memasak. Entah mengapa pagi ini badan mama rasanya lemas sekali. Sehingga telat bangun, jawab Nela. Dia berjalan mendekati Rania. Ada yang bisa mama bantu? Tanya Nela lagi. Gak ada, ini sudah hampir siap. Sebaiknya mama duduk saja dulu. Mungkin mama kelelahan karena selama ini sibuk mengurus rumah dan merawat kami, ucap Rania. Iya, tapi entar sehat sendiri. Sakit kalau dibawa manja malah bertambah parah, jawab Nela. Hehe, tapi kalau sakit juga butuh istirahat. Ayah udah bangun ma? Tanya Rania. Udah, tadi pas mama mau ke sini dia sedang mandi, jawab Nela. Apa hari ini dia mau ke kantor? Tanya Rania. Katanya iya, hatinya tidak tenang terlalu lama meninggalkan kantor, jawab Nela. Kenapa keras kepala sekali sih, padahal badannya belum sehat total, omel Rania. Hehe,
Kalian sama-sama keras kepala, jawab Nela tersenyum. Rania jadi malu mendengar ucapan Nela. Semua menu sarapan hari ini sudah selesai dia masak. Kemudian Bik Asih meletakkan di meja makan. Nela kembali ke kamar memanggil Gunawan dan Wiratmaja untuk sarapan. Kayaknya sarapan pagi ini berbeda, ucap Wiratmaja sambil duduk. Semua Rania yang masak Pak, jawab Nela yang datang sama Gunawan. Ternyata cucuku pintar masak. Semuanya terlihat enak, puji Wiratmaja. Dia juga putriku, jawab Gunawan bangga. Hehe, kakek mau aku ambilkan nasi sama lauknya? Tanya Rania. Iya, tapi sedikit saja, biasanya pagi ini kakek tidak terlalu banyak makan, jawab Wiratmaja. Kemudian Rania mengambilkan sarapan untuk Wiratmaja. Sedangkan Nela mengambilkan sarapan untuk Gunawan. Mereka mulai sarapan. Masakanmu enak sayang, puji Gunawan. Rania hanya tersenyum melihat mereka menyukai masakannya. Iya, Mama tidak menyangka kamu pintar sekali masak. Sampai masakan Mama bukan apa-apa dibandingkan masakan kamu, puji Nela lagi. Ah, Mama bisa aja, jawab Rania malu. Dia memang cucuku, kakek nambah dikit lagi, ucap Wiratmaja. Semua orang tertawa. Wiratmaja yang biasanya makan sedikit hari ini malah minta tambah. Ayah mau ke kantor? Tanya Rania melihat Gunawan sudah berpakaian rapi. Iya, kerjaan di kantor banyak. Kasihan Chandra dia juga harus bolak-balik rumah sakit menjaga Cynthia, jawab Gunawan. Tapi ayah belum sembuh total. Entar kalau ayah sakit lagi bagaimana? Tanya Rania. Ayah tidak apa-apa. Kamu gak usah cemas. Ayah akan perhatikan jam makan di kantor biar gak telat lagi. Ayah juga gak mau sakit entar Radit malah cepat-cepat menikahi kamu, jawab Gunawan. Untuk makan siang biar Rania yang antar ke kantor. Ayah kan belum boleh makan yang terlalu keras dan pedas-pedas, ucap Rania. Iya, kalau putriku bilang seperti itu. Ayah malah senang kamu mau ke kantor, jawab Gunawan senang. Tapi untuk makan siang kakek jangan lupa kamu buatkan juga, ucap Wiratmaja tidak mau kalah. Siap bos, jawab Rania. Semua orang tertawa. Hari ini untuk pertama kalinya keluarga ini bisa tertawa bahagia di meja makan. Rania membawa kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Selesai sarapan Gunawan langsung pamit pergi ke kantor. Dan Radit juga tidak mampir pagi ini. Katanya sama Rania dia ada meeting penting pagi ini. Setelah membereskan meja makan, Rania pergi menemani Wiratmaja berkebun di taman belakang rumahnya. Sekarang Rania punya kesibukan baru menemani kakeknya berkebun sesudah sarapan. Sampai kakeknya capek. Menjelang siang Rania sibuk membuat makan siang untuk dibawa ke kantor ayahnya dan ke tempat Radit. Rania sengaja tidak memberitahu Radit kalau hari ini dia akan datang. Setelah semuanya selesai Rania pamit kepada Nela untuk pergi ke kantor Gunawan dan izin main ke klinik Sisi. Awalnya Rania mau pergi menggunakan motor. Tapi Nela melarangnya. Dia menyuruh Rania pergi dengan mobil diantar sopir. Biar bagaimanapun Nela cemas karena Rania baru sembuh. Rania lebih dulu ke kantor Radit. Karena kantor Radit yang duluan dia lewati. Sampai di kantor Radit, Rania langsung berjalan menuju lobi. Sedangkan sopir menunggu di parkiran. Sekilas Rania teringat masa-masa dia menjadi sopir Radit. Semua kenangan membuatnya tersenyum. Sampai di lobi Rania melihat seorang wanita yang tidak asing sedang berdebat dengan resepsionis. Kenapa Astrid ada di sini? Batin Rania. Saya hanya pengen bertemu dengan Radit sebentar saja. Kenapa kamu tidak bisa tunjukkan sih di mana ruangannya? Kata Astrid ketus. Maaf Bu. Kalau tidak ada janji tidak bisa bertemu Pak Radit. Apalagi sekarang Pak Radit sedang sibuk, jawab resepsionis. Aku tidak boleh menyerah, sudah capek-capek cari tahu alamat kantor Radit. Enak aja tidak bisa bertemu, batin Astrid. Apa kamu tidak tahu siapa saya? Saya ini calon istri masa depan Radit, ucap Astrid sombong. Maaf ya Bu, Pak Radit memang tampan. Dan yang mengaku mau jadi pacar dan istrinya sudah banyak. Jadi Anda bukan orang pertama yang mengaku jadi istri masa depannya. Kalau Anda tidak bisa pergi sekarang kami akan memanggil satpam untuk mengusir Anda, kata resepsionis Judes yang biasa berdebat dengan Rania.
Permisi Mbak, ucap Rania sambil berjalan melewati mereka. Iya silakan, kamu mau kemana? Tanya resepsionis Judes. Saya mau antar makan siang Pak Radit, jawab Rania santai sambil melihatkan tas yang berisi kotak makanan. Siapa dia? Kenapa orang culun sepertinya bisa bertemu Radit tapi saya tidak? Tanya Astrid kesal. Sebelum resepsionis menjawab Rania sudah duluan menjawab. Saya istri masa depan Pak Radit juga, jawab Rania sambil tertawa meninggalkan mereka yang masih tertegun. What? Saya tidak salah dengar dengan apa yang dia katakan. Tanya Astrid sama dirinya sendiri. Anda tidak salah dengar Bu. Saya juga syok mendengar jawabannya. Tapi tidak dipungkiri juga dia sangat dekat dengan Pak Radit. Karena dia sopirnya Pak Radit, jawab resepsionis Judes.